Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, bergerak, tergerak, dan menggerakkan. Bersama saya Marlina, CGP Angkatan 8, Kota Palembang. Kesimpulan dan refleksi dari pemikiran Bapak Ki Hajar Dewantara. Sebelum mempelajari modul ini, pemahaman pada diri saya yang pertama, guru adalah aktor utama dalam pendidikan, di mana peran sentral keberhasilan murid berada pada guru. Yang kedua, aspek kognitif merupakan barometer utama kesuksesan dalam KBM. Jadi, ini menjadi titik tolak pertama. Yang ketiga, diam dan tertib adalah indikasi dari pembelajaran yang terstruktur. Saya masih beranggapan jika kondisi kelas yang kondusif, itu berarti saya telah menguasai kelas dan pembelajaran dinyatakan berhasil. Yang keempat, pemahaman materi adalah tujuan utama. Jadi, keberadaan saya di kelas hanya untuk menuntaskan materi. Yang kelima, jika murid sudah mencapai nilai KKM, maka pembelajaran dinyatakan berhasil atau sukses. Kunci utamanya menurut saya hanya pada nilai saja atau nilai kognitif saja. Setelah mempelajari modul ini, yang berubah dari pemikiran dan pemahaman saya yang pertama adalah memandang bahwa setiap anak telah membawa sifat dasar masing-masing atau kodrat bawaan mereka. Yang kedua, bahwa guru adalah penuntun. Ibarat sawah, guru adalah petani dan murid adalah padinya. Petanilah yang berperan menentukan hasil dan kualitas padi tersebut dengan cara merawatnya, memupuknya. Yang ketiga, setiap murid itu hidup dalam keberagaman. Tidak ada yang sama. Setiap murid adalah unik dan istimewa. Mereka hidup dalam keberagaman. Setelah mempelajari modul ini, yang berubah juga dari pemikiran saya bahwa guru bukanlah satu-satunya sumber belajar. Masih banyak sumber belajar yang lain yang bukan hanya guru. Yang kedua, pembelajaran haruslah berpusat pada murid, dengan murid adalah orientasi utamanya. Selanjutnya, yang berubah dari pemahaman dan perilaku saya adalah menganggap bahwa belajar ternyata bisa di mana saja dan kapan saja. Seperti kita melakukan kunjungan edukatif, di sana siswa bisa mendapatkan wawasan, jadi tidak terbatas pada pembelajaran yang ada di dalam kelas saja. Belajar haruslah menyenangkan. Bagaimana mungkin siswa bisa merasa nyaman jika kondisi kelas tidak menyenangkan atau menghadapi perilaku guru yang membosankan. Jadi, seorang pendidik yang baik dia harus bisa menciptakan suasana kelas yang menyenangkan bagi muridnya. Banyak hal yang bisa dilakukan oleh seorang tenaga pendidik untuk menciptakan pembelajaran yang menyenangkan. Salah satunya dengan mengintegrasikan permainan ke dalam pembelajaran. Yang dapat saya terapkan agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, salah satunya adalah dengan merancang pembelajaran kontekstual yang membuat interaktif antara peserta didik dengan guru itu terlihat nyata. Misalnya dengan memanfaatkan media-media yang ada, membawa pembelajaran ke dunia real atau kontekstual sehingga murid lebih mudah memahami. Hal berikutnya yang bisa saya upayakan adalah dengan menciptakan pembelajaran yang menyenangkan. Pembelajaran yang membuat murid tidak bosan berada di kelas ketika mengikuti proses pembelajaran. Selanjutnya, sebagai tenaga pendidik, kita hendaklah menanamkan pembiasaan karakter yang baik, seperti budaya literasi Quran setiap pagi, yang bisa menanamkan nilai-nilai religi pada diri anak atau peserta didik. Menerapkan sistem AMONG, yaitu menuntun bukan menuntut. Guru yang baik tentunya tidak terlalu banyak tuntutan kepada murid, tapi lebih banyak menuntun mereka, menemukan cara belajar mereka sendiri, menuntun mereka memahami, menuntun mereka ke arah yang lebih baik. Sesuai dengan asas Trikon yang dikemukakan oleh Bapak Ki Hajar Dewantara bahwa sebegitu pesatnya perkembangan pendidikan, tentulah tidak boleh menabrak atau meninggalkan nilai-nilai luhur budaya bangsa. Jadi, pendidikan hendaklah menerapkan pembelajaran yang berbasis kearifan lokal dan mengangkat budaya setempat. Misalnya, memadupadankan tari-tarian,
lokal daerah setempat, upacara adat daerah setempat yang bisa kita tarik nilai-nilai luhur kebudayaannya yang bisa kita tiru dan kita terapkan dalam dunia pembelajaran. Lalu kesimpulan apa yang bisa kita tarik dari pemikiran Bapak Ki Hajar Dewantara? Yang pertama, pendidikan sejatinya adalah menuntun, membimbing, dan mengarahkan murid. Yang kedua, pendidikan haruslah memperhatikan kodrat alam dan kodrat zaman. Yang ketiga, pendidikan tidak boleh melupakan nilai-nilai luhur dan budaya bangsa. Terima kasih. Salam guru penggerak. Teruslah berupaya menjadi agen perubahan masa depan pendidikan bangsa.